Assalamualaikum guys, balik lagi nih bersama saya Dektaila Malik. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan bercerita tentang awal perjalanan karir dari salah satu pegulat WWE terseksi yang bernama Torrie Wilson. Para pecinta olahraga gulat di tanah air pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya SmackDown. Meski tergolong variety show, akan tetapi acara ini kerap menjadi hiburan tersendiri bagi penonton melalui aksi dan drama para bintang di dalamnya. Kalian tahu, ternyata tidak hanya kaum pria saja yang ikut serta dalam ajang ini. Akan tetapi, beberapa wanita cantik juga kerap mencuri perhatian lewat keindahan tubuh dan aksi bertarungnya. Tentu kalian masih ingat kan dengan nama pegulat wanita yang bernama Torrie Wilson ini? Ya, dia adalah pegulat yang terkenal dengan pertandingannya di atas ring, yakni bra and panties, sehingga penampilannya sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton WWE. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana cerita tentang awal perjalanan karir dari pegulat Torrie Wilson selanjutnya. Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga. Tonton sampai habis ya guys ya. Torrie Anne Wilson, atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Torrie Wilson ini, lahir tepatnya pada tanggal 24 Juli 1975 di Boise, Idaho, Amerika Serikat guys. Ia adalah seorang pegulat wanita profesional pensiunan Amerika yang masuk ke WWE dengan nama panggung sebagai Torrie Wilson. Sebelum bergabung dengan WWE, diketahui Torrie Wilson adalah mantan pesaing fitness dan pemenang dari Miss Galaxy pada tahun 1999. Kemudian ia dilirik oleh WCW dan menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut. Dia pertama kali muncul di promotion gulat WCW dengan nama panggung sebagai Samantha, yang mana pada saat itu ia dibawa oleh grup NWO untuk merayu David Flair. Tak hanya David Flair, ia juga pernah merayu Billy Kidman yang mengakibatkan perseteruan antara David dan Billy Kidman. Tak lama setelah itu, Torrie pun dilepas kontraknya oleh WCW dan membuat WWF tertarik membawanya ke WWF, di mana sebelum WWE. Dan mereka pun menawarkan kontrak kepada Torrie Wilson. Torrie membuat debut pertamanya di WWF sebagai bagian dari The Alliance dan membuat ring debutnya bersama Stacy Keibler untuk melawan Trish dan Lita dalam pertandingan bra and panties. Ia juga pernah membuat storyline dengan Tajiri, yang mana pada saat itu Stacy juga dekat dengan Tajiri, dan membuat Torrie dan Stacy bertanding dalam pertandingan bra and panties di No Mercy. Setelah itu, Torrie pun di-draft di brand SmackDown. Tak lama setelah itu, Tajiri cemburu atas meningkatnya perhatian yang diterima oleh Torrie Wilson dalam pria lain. Torrie juga pernah mendapatkan pertandingan WWE Women's Champion dengan melawan Molly Holly, tetapi sayangnya Torrie gagal memenangkan title tersebut. Kemudian Torrie pun membuat storyline kontroversial dengan Dawn Marie, di mana Dawn akan memulai hubungan dengan ayah Torrie di kehidupan nyata yang bernama Al Wilson. Kemudian setelah itu, Dawn mengungkapkan bahwa ia dan ayah Torrie akan bertunangan. Perseteruan ini berlanjut hingga pada tahun 2003, yang mana ayah Torrie dan Dawn menikah. Kemudian Al diceritakan dalam storyline tersebut ia meninggal karena serangan jantung setelah melakukan hubungan badan yang sangat ketat berkali-kali hingga berturut-turut pada bulan madu mereka. Storyline ini berakhir di pay-per-view Royal Rumble ketika Torrie Wilson menantang Dawn Marie dalam pertandingan Stepmother versus Stepdaughter. Torrie Wilson juga pernah menjadi sampul majalah Playboy pada tahun 2003 dan membuat perseteruan singkat dengan Nidia, dan membuat Sable comeback ke WWE setelah 4 tahun absen dari WWE. Ia juga pernah membuat rekan tag team bersama Sable untuk bertanding melawan Stacy dan Miss Jackie, dan membuat Torrie dan Sable menjadi sampul majalah edisi Maret tahun 2004. Torrie juga pernah berseteru dengan Hiroko dalam pertandingan kimono match, yang mana pada saat itu Torrie lah menjadi pemenangnya.
Setelah itu pada tanggal 22 Agustus Tori pun dipindahkan di Brand Raw dan dipasangkan dengan Candice Michelle dan Victoria dengan julukan sebagai Second Caters untuk memulai perseteruan dengan pemenang Diva Search yaitu Ashley Massaro. Tetapi di ujung storyline ini Tori menunjukkan rasa bersalahnya dan menjadikan dia karakter baik sehingga menyebabkan storyline antara Candice Michelle dan Tori Wilson pun terjadi. Tori pun akan menghadapi Candice di WrestleMania 22 dalam pertandingan Playboy Pillow Fight yang mana pada saat itu Candice menjadi sampul majalah Playboy. Pada tanggal 22 Agustus 2006, Tori mewakili Brand Raw dalam pertandingan kontes bikini dengan melawan Kelly Kelly yang berseragam brand ECW. Dalam pertandingan ini pemenangnya tidak ditentukan. Ia juga pernah membuat storyline bersama Carlito, tetapi setelah itu storyline antara dia dan Carlito pun terhenti ketika Tori di draft ke brand SmackDown. Penampilan terakhir Tori di WWE ketika ia melawan Victoria. Setelah pertandingan itu ia membuat cuti sebentar akibat ia cedera punggung. Tetapi pada tanggal 8 Mei 2008 WWE melepas kontrak Tori. Kemudian Tori memilih pensiun dari dunia gulat. Tetapi 11 bulan kemudian ia kembali ke WWE dalam berpartisipasi dalam pertandingan Miss Battle Royale di WrestleMania. Dan ia juga kembali di perayaan 25 tahun Raw. Dia juga berpartisipasi dalam pertandingan Women's Royal Rumble dan Battle Royale di Pay-Per-View Evolution. Pada tanggal 4 Maret 2019, WWE mengumumkan bahwa Tori akan dilantik ke dalam WWE Hall of Fame pada tahun yang sama. Dan kemudian dia kembali lagi dalam acara Raw Reunion, Raw Legend, dan kembali lagi berpartisipasi dalam pertandingan Women's Royal Rumble pada tahun 2021. Nah, itulah cerita awal perjalanan karir dari salah satu pegulat terseksi yang bernama Tori Wilson versi Dekta Ilham Halik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, atau juga bisa menekan tombol share dan dibagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video cerita gue selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.